Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Yusfadillah, NIM 202101010493, berasal dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Iayen Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ilmu Pengetahuan Sosial SDMI. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial, di mana ilmu pengetahuan sosial adalah gabungan dari sub-ilmu yang terdiri atas geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Di sini saya akan membahas tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial tersebut dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang pertama yaitu konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta udara di atasnya. Di sini, geografi itu mengkaji tentang fenomena dalam konteks ruangnya, ruang ilmu. Di sini, ia membahas tentang permukaan bumi itu terdiri atas 3 dimensi, di mana 3 dimensi itu ada yang berupa darat, perairan, serta udara. Kemudian, ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Yang selanjutnya, konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sejarah dan geografi merupakan ilmu dwitunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah yaitu suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian tentang konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Berdasarkan konsep tersebut, pembahasan ilmu ekonomi itu menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, menentukan pilihan, karena ekonomi itu adalah sebuah pilihan. Kemudian yang kedua, keinginan yang tidak terbatas. Mengapa demikian? Seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, ekonomi itu juga meningkat, sehingga keinginan kita terhadap ekonomi itu juga tidak terbatas. Yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka. Mengapa demikian? Karena sumber daya itu sudah jarang dilestarikan sehingga susah untuk didapatkan. Yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya dan penggunaan hari ini dan hari esok. Selanjutnya yaitu konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, sosiologi itu bersifat empirik karena didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif.
Di sini sosiologi itu bersifat empirik karena sudah didasarkan oleh observasi, mengobservasi sebuah kenyataan, dan di mana hasilnya itu tidak spekulatif juga. Kemudian yang kedua, sosiologi itu teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. Di sini sosiologi sebagai teoritis karena membahas tentang hubungan sebab akibat hingga menjadi sebuah teori. Yang ketiga yaitu sosiologi bersifat non-etis, artinya tidak mempersoalkan masalah, kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara analitis. Di sini kebaikan dan keburukan fakta itu bukan menjadi sebuah permasalahan, melainkan di sini itu bertujuan untuk menjelaskan faktanya secara analitis, secara nyata, sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian, konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat, artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu sudut biologi dan sudut sosio-budaya. Namun, dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosio-budaya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Di sini, tujuan antropologi yang pertama, akademikal, yaitu mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Akademikal yaitu mempelajari tentang apa yang ada di dalam tubuh makhluk tersebut, mempelajari tentang warna, bentuk fisik, bahkan mempelajari kebudayaan manusia tersebut. Kemudian yang kedua, praktis, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna membangun masyarakat suku berbangsa. Adapun ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi itu membahas tentang sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Kemudian membahas juga tentang sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia yang dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Kemudian yang ketiga, sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Di sini juga ruang lingkup itu membahas tentang perkembangan manusia, penyebaran manusia, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan yang lahir pada manusia di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Di sini kita akan mengenal asas-asas kebudayaan. Kita akan mengetahui kebudayaan manusia, kebudayaan beberapa suku bangsa yang sudah tersebar di seluruh dunia. Jadi, ruang lingkup antropologi ini yang membahas tentang perkembangan manusia, di sini dia membahas tentang sejarah asal, sejarah terjadinya, bahkan juga membahas tentang perkembangan yang mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia. Kemudian dengan adanya ruang lingkup antropologi, kita bisa mengetahui perkembangan manusia itu secara biologis. Ataupun kita juga bisa tahu perbedaan manusia itu dari sudut ciri-ciri tubuhnya atau kebiasaan-kebiasaannya. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.